Episode 25, Pagoda Berkilau 7 Harta Karun vs Mata Roh. Jika Dewi Kupu-Kupu Bercahaya Wang Dong adalah puncak keindahan jiwa binatang, pagoda yang muncul di telapak tangan Ning Tian dapat dianggap sebagai puncak keanggunan jiwa alat. Suara jelas Ning Tian terdengar saat pagoda itu muncul. Saya memanggil yang pertama dari 7 harta karun, kecepatan. Cincin jiwa pertamanya menyala ketika dia selesai mengatakan ini. Cahaya kuning yang kaya menyebabkan pagoda menjadi lebih indah. Segera setelah itu, dua sinar cahaya menyilaukan keluar dari pagoda dan mendarat di tubuh Wu Feng dan Nanmen Yuner. Huo Yuhao telah mengaktifkan deteksi spiritualnya di awal pertandingan, tetapi dia menemukan, yang membuatnya terkejut, bahwa dia tiba-tiba tidak dapat merasakan sirkulasi kekuatan jiwa Ning Tian, atau keterampilan jiwa yang dia keluarkan. Pagoda Ning Tian yang mempesona sepertinya memancarkan gelombang kekuatan jiwa misterius, yang melindungi auranya agar tidak bocor. Selain itu, ia sebenarnya mampu memblokir deteksi spiritual Huo Yuhao. Definisi apa sebenarnya Tool Soul ini? Sebenarnya sekuat ini. Adegan berikutnya menyebabkan tim Huo Yuhao menjadi lebih terkejut. Situasi Wang Dong dan Xiao Xiao tiba-tiba berubah ketika dua sinar cahaya mendarat di tubuh Wu Feng dan Nanmen Yuner. Kecepatan telapak tangan Nanmen Yuner tiba-tiba meningkat saat mereka mengayun ke arah Xiao Xiao, sedemikian rupa sehingga bahkan serangkaian bayangan berturut-turut pun terbentuk di udara. Jika Huo Yuhao tidak mengaktifkan deteksi spiritualnya, Xiao Xiao mungkin akan menderita kerugian besar akibat pertukaran ini. Saat sinar cahaya mendarat di Nanmen Yuner, deteksi spiritual Huo Yuhao telah memperingatkannya. Pada saat yang sama, Huo Yuhao, yang saat ini berdiri di belakangnya, tiba-tiba meraih bagian belakang kemejanya dan menariknya keluar dari bahaya. Namun, dia hanya berhasil menghindari telapak tangan Nanmen Yuner meskipun demikian. Sementara itu, Xiao Xiao telah mengaktifkan Three Life Soul Crush Cauldron miliknya, menyebabkannya turun dari langit dengan kilatan cahaya hitam. Setelah mendarat, hal itu menyebabkan ledakan keras, cincin jiwa pertama Xiao Xiao menyala saat Cauldron Quick-nya diaktifkan. Sejak awal turnamen round robin hingga sekarang, Nanmen Yuner bisa dianggap sebagai lawan tercepat yang pernah mereka temui. Ini bahkan lebih benar lagi karena dia menerima dorongan dari pagoda Ning Tian. Saat ini, kecepatannya telah melampaui level Soul Grandmaster, bahkan para tetua jiwa sistem ketangkasan mungkin tidak bisa mengalahkannya dalam kecepatan. Di sisi lain, deteksi spiritual Huo Yuhao bahkan lebih penting dalam situasi pertempuran langsung seperti ini. Setelah melewatkan serangannya, Nanmen Yuner segera menyerang ke depan. Dari sudut pandangnya, dia yakin bahwa dia bisa mengakhiri pertarungan dalam waktu sesingkat mungkin dengan memanfaatkan dominasi penuhnya dalam kecepatan. Namun, perasaan krisis muncul di hatinya saat dia maju ke depan. Dia tiba-tiba memaksa tubuhnya berhenti, dan cincin jiwa pertamanya menyala, menyebabkan tangannya bersinar dengan lampu hijau. Samar-samar orang bisa melihat bahwa itu juga menyebar ke lengannya, menyebabkan lapisan tipis lampu hijau muncul di sekelilingnya. Rasanya agak mirip dengan sayap guillotine milik Wang Dong, tapi jelas jauh lebih lemah. Saat dia, Three Life Soul Crush Cauldron tiba-tiba mendarat, memisahkannya dari Xiao Xiao. Nanmen Yuner awalnya berencana untuk menghindarinya dan terus menyerang, tetapi efek gempa kuali Xiao Xiao diaktifkan, membuatnya takjub. Saat ledakan dahsyat terjadi, gelombang seismik yang dahsyat menutupi tubuh Nanmen Yuner, segera membuatnya linglung sejenak. Kombinasi gempa kuali Xiao Xiao dan deteksi spiritual Huo Yuhao pasti bisa dianggap sebagai senjata yang sangat ampuh. Bahkan dengan kecepatannya yang cepat, Nanmen Yuner tetap menderita kerugian. Three Life Soul Crush Cauldron kemudian menyerang ke depan, membanting tubuhnya. Ketika Three Life Soul Crush Cauldron mendarat di tanah dengan keras dan mengejutkan Nanmen Yuner, Ning Tian yang jauh membuka mulutnya lagi. Saya memanggil yang kedua dari 7 harta karun, menghilangkan. Sinar cahaya lain mendarat di tubuh Nanmen Yuner setelah dia selesai berbicara, meskipun keadaan linglungnya seharusnya berlanjut untuk beberapa saat lagi, keadaan itu dihilangkan dengan paksa. Dia segera bergerak mundur secepat yang dia bisa, sambil menghindari Three Life Soul Crush Cauldron. Saat Huo Yuhao memandang Ning Tian di kejauhan, dalam hati dia terkejut. Sungguh sistem jiwa bela diri tambahan yang kuat, dan penilaian yang luar biasa. Dia tidak memiliki deteksi spiritual, namun dia langsung bisa menilai perubahan kondisi pertarungan, dan mendukung rekan satu timnya tanpa ragu-ragu. Dari keterampilan jiwa yang dia keluarkan sejauh ini, Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa keterampilan jiwa pertamanya sangat meningkatkan kecepatan rekan-rekannya,
Sementara keterampilan keduanya dapat menghilangkan efek negatif atau kemampuan penyegelan yang dimiliki rekan satu timnya, sehingga mengembalikan rekan satu timnya ke kondisi pertempuran puncak mereka. Terlepas dari apakah itu pengalaman pertempuran atau kekuatan jiwa bela dirinya, dia benar-benar pantas dikenal sebagai ahli peringkat jiwa penatua. Huo Yuhao tercengang, tapi Nanmen Yuner dan Ning Tian bahkan lebih tercengang darinya. Keheranan mereka tentu saja tidak ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Dari sudut pandang mereka, orang yang kuat adalah Xiao Xiao, yang dengan cepat mundur dan melepaskan keterampilan jiwanya. Terlebih lagi, posisi dan waktu dari Three Life Souls Cauldron sangat sempurna. Selain itu, dia dengan sempurna mengendalikan keterampilan jiwa Nanmen Yuner sekaligus memblokir serangan mematikannya, dan bahkan melakukan serangan balik, memaksa Ning Tian untuk menggunakan keterampilan jiwa keduanya. Kedua gadis itu tidak bisa tidak melihat Xiao Xiao dari sudut pandang baru. Di sisi lain medan pertempuran, Wang Dong dan Wu Feng masih terjebak dalam pertarungan sengit. Kedua belah pihak memiliki Beast Souls peringkat atas, tetapi Wu Feng memiliki buff Ning Tian, menyebabkan kelincahan dan kecepatan serangannya meningkat. Pada saat yang sama, dia melepaskan keterampilan jiwa pertamanya, Dragon Fire. Lapisan api yang tebal telah keluar dari tubuhnya, menutupi segala sesuatu dalam jarak 30 cm darinya. Hal ini membuat semua serangannya memiliki suhu Dragon Fire yang tinggi, dan membuat segalanya menjadi sangat tidak nyaman bagi Wang Dong. Namun, kekuatan tempur Wang Dong sama sekali tidak kalah dengan lawannya. Cincin jiwa keduanya berada pada peringkat 1000 tahun, sehingga peningkatan kekuatan yang diberikan oleh kedua cincin jiwanya lebih besar daripada milik Wu Feng. Kelangkaan Dewi Kupu-Kupu bercahaya miliknya juga melebihi kelangkaan naga merahnya. Meskipun kecepatan lawannya meningkat, jangan lupa bahwa dia mendapat bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao. Setiap kali dia melebarkan sayap guillotinnya, dia tidak dirugikan. Sebaliknya, ia bahkan mampu menempatkan dirinya pada posisi yang menguntungkan dengan mengandalkan kemampuan prediksi deteksi spiritual Huo Yuhao. Sejak dia menggabungkan jiwa bela dirinya dengan jiwa Huo Yuhao, rasa saling pengertian samar-samar muncul di antara mereka berdua. Efektivitas deteksi spiritual Huo Yuhao menjadi lebih besar ketika digunakan pada Wang Dong, dibandingkan dengan Xiao Xiao. Sayap guillotin Wang Dong sering menebas lurus ke arah Wu Feng ketika celah kecil pun muncul di kepalanya. Wu Feng, yang saat ini sedang diserang, merasa tangannya seperti diikat. Dalam kondisinya saat ini, dia pasti merasa bahwa dia lebih kuat dari lawannya. Namun, dia tidak bisa menempatkan dirinya pada posisi yang menguntungkan. Dia tidak berani membiarkan dirinya terkena guillotin wing milik Wang Dong. Di sisi lain, sayap guillotin Wang Dong tampak seperti parasit, bahkan sebelum dia bisa bergerak, serangan lawannya sudah menunggunya. Perasaan tak tertahankan ini, yang membuatnya ingin muntah darah, menyebabkan dia memekik beberapa kali. Untungnya, kecepatannya saat ini melebihi kecepatan Wang Dong, dan dia mampu mengubah gerakannya lebih cepat. Meski Wang Dong bisa memprediksi pergerakannya, dia tetap harus fokus pada pertahanan. Bahkan jika dia bisa memprediksi di mana dan kapan lawannya akan menyerang, dia akan menderita kerugian jika dia tidak bisa mengimbangi kecepatan lawannya. Semua orang mengharapkan pertandingan berakhir dengan cepat segera setelah mereka melihat kedua belah pihak melepaskan jiwa bela diri mereka. Bahkan Zhou Yi tidak lagi percaya diri. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Wang Dong dan Xiao Xiao benar-benar mampu bertahan saat menghadapi dua lawan yang kuat. Mu Jin bergumam pada dirinya sendiri dengan nada yang tak terbayangkan dalam suaranya, bagaimana ini mungkin? Apa yang mereka lakukan? Dengan pagoda berkilau 7 harta bercincin yang meningkatkan kecepatan mereka seharusnya meningkat sebesar 40%. Paling tidak, mereka harus sekuat Soul Elders, kenapa mereka tidak bisa mengalahkan lawannya? Zhou Yi berbalik dan melirik ke arah Fan Yu, yang memiliki tatapan ingin tahu di matanya. Zhou Yi menganggukkan kepalanya, menyebabkan Fan Yu segera memahami apa yang sedang terjadi. Matanya berbinar, dan tanpa sadar dia melirik ke arah Huo Yuhao, yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun berkedip di belakangnya. Dia saat ini adalah orang yang paling tidak mencolok di antara 6 orang di arena. Apakah itu dia? Tidak terdefinisi, ya, itu adalah Huo Yuhao. Pagoda 7 harta karun Ning Tian benar-benar berada di puncak di antara para tetua jiwa sistem tambahan, namun bukankah mata roh Huo Yuhao adalah puncak di antara jiwa-jiwa bela diri sistem kendali? Meskipun dia saat ini hanya mengandalkan satu jiwa bela diri,
Jangan lupa bahwa dia bertarung melawan 2 Grandmaster jiwa dan seorang penatua jiwa. Meskipun begitu, dia mampu mengandalkan deteksi spiritualnya untuk menetralkan keunggulan pagoda berlapis 7 harta karun. Ini adalah kekuatan cincin jiwa sejuta tahun. Dengan bantuan dari berbagi deteksi spiritual, dia berhasil mengendalikan seluruh medan perang. Namun, kemampuan penguatan Ning Tian hanya membantu 2 orang. Kedua belah pihak saat ini terjebak dalam kebuntuan. Meskipun Xiao Xiao mampu memblokir serangan Nanmen Yuner, dia tidak berani mengambil tindakan gegabah. Ini karena lawannya terlalu cepat. Pada saat ini, dia sudah melepaskan ketiga Tri-Life Souls Cauldron miliknya. Hanya setelah melakukan hal itu dia mampu melindungi mereka berdua di bawah bimbingan deteksi spiritual Huo Yuhao. Kenyataannya, dia masih terjebak dalam keadaan pasif. Wang Dong berada dalam situasi serupa di sisi lain arena. Jika dia tidak meledak dengan kekuatannya, dia hanya akan mampu mempertahankan situasinya saat ini. Namun, baginya untuk melakukan serangan balik akan sangat sulit. Lagi pula, lawannya terlalu cepat, satu gerakan buruk akan memberi peluang pada lawannya. Jejak keraguan melintas di mata Ning Tian, jadi dia tanpa sadar memandang ke arah Huo Yuhao. Xiao Xiao memiliki tubuh mungil, jadi dia tidak bisa sepenuhnya menghalangi pandangan sosok Huo Yuhao. Di sisi lain, Huo Yuhao juga menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan Ning Tian menyipitkan matanya dengan sikap agak dingin. Namun, Huo Yuhao mengangguk ke arahnya dengan senyuman di wajahnya. Apakah itu dia? Hati Ning Tian bergetar. Dia melihat cincin jiwanya, dan melihat bahwa cincin itu berkedip-kedip dengan cahaya putih permata. Ketika pertempuran dimulai, tim mereka yang terdiri dari 3 orang telah sepenuhnya mengabaikan keberadaan Huo Yuhao. Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka karena melakukan hal itu. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang master jiwa peringkat 17, seseorang yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun, dapat menarik perhatian para terpilih ini. Namun, melihat pertempuran telah mencapai tahap saat ini, Ning Tian menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia juga orang pertama di seluruh penilaian mahasiswa baru yang mencurigai Huo Yuhao. Bagaimana mungkin seseorang yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun bisa bergabung dengan Akademi Shrek? Selanjutnya, cincin jiwanya telah menyala sejak awal pertandingan. Ini menandakan bahwa dia telah menggunakan keterampilan jiwa sepanjang waktu. Setelah menyadari hal ini, Ning Tian tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi di awal pertandingan. Pada saat itu, Huo Yuhao mengaku sebagai master sistem kendali jiwa ketika dia memperkenalkan dirinya. Apa jiwa bela dirinya? Keterampilan jiwa macam apa yang dia keluarkan? Saat dia menyadari hal ini, Ning Tian berteriak, "Yuner, serang orang bercincin satu di belakang itu." Ning Tian memainkan peran yang sama di timnya seperti yang dilakukan Huo Yuhao, dia adalah otak timnya. Setelah mendengar perintah Ning Tian, Nanmen Yuner tiba-tiba mempercepat langkahnya. Namun, dia tidak langsung menyerang Huo Yuhao, dia juga tidak menyerang Xiao Xiao. Sebaliknya, dia berbalik dan langsung menyerang Wang Dong, yang tidak jauh darinya. Kecepatan Nanmen Yun saat ini terlalu cepat. Meskipun Wang Dong menyadari serangan diam-diamnya karena deteksi spiritual Huo Yuhao, reaksinya terhadap hal itu sangat terburu-buru. Terlebih lagi, Xiao Xiao tidak bisa datang tepat waktu untuk membantunya. Pada saat ini, lawan mereka memanfaatkan sepenuhnya keunggulan kecepatan mereka untuk melancarkan serangan menjepit pada Wang Dong. Nanmen Yuner dan Wu Feng sangat terkoordinasi satu sama lain. Saat dia bergerak, lampu merah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Cincin jiwa keduanya menyala, dan api naga di sekitar tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Sisik naga yang saat ini menutupi separuh tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih tebal, dan matanya bersinar dengan cahaya merah. Di saat yang sama, tangan kirinya berubah total menjadi bentuk cakar naga. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Wu Feng, Dragon Fury. Serangan dan pertahanan Wu Feng meningkat karena Dragon Fury. Pada saat yang sama, itu juga memperkuat kekuatan keterampilan jiwanya yang lain, menyebabkan intensitas panas Dragon Fury menjadi 2 kali lipat dalam sekejap. Hal ini menyebabkan udara di sekitarnya terdistorsi dengan hebat. Nanmen Yuner juga mengaktifkan keterampilan jiwa keduanya, saat dia menerkam ke arah Wang Dong. Cincin jiwa kuning 100 tahunnya menyala. Dia menggenggam tangannya di atas kepalanya, menyebabkan cahaya giok mengembun di atasnya dalam bentuk bulan sabit, yang kemudian melesat langsung ke arah Wang Dong. Jiwa bela dirinya adalah Jade Bluebird,
sedangkan keterampilan jiwa yang dia gunakan sebelumnya disebut pisau giok yang mengubah lengannya menjadi pedang. Di sisi lain, ketika skill jiwa keduanya digabungkan dengan skill jiwa pertamanya, itu dikenal sebagai Jade Slash. Master jiwa sistem ketangkasan selalu dikenal karena kecepatan dan kekuatan serangannya, sehingga kekuatan serangan ini bisa dibayangkan. Bilah cahaya berwarna giok membelah udara dalam bentuk busur yang indah saat diayunkan ke arah Wang Dong. Lebih penting lagi, serangannya ini memiliki efek penguncian, yang membuatnya mustahil untuk dihindari. Dua Grandmaster jiwa secara bersamaan mengaktifkan keterampilan jiwa kedua mereka, dan selain itu, meluncurkan serangan menjepit pada Wang Dong di bawah peningkatan kecepatan pagoda berlapis 7 harta karun. Mereka jelas ingin mengakhiri semuanya dalam satu gerakan, dan mengurus Wang Dong saat itu juga, karena dia adalah satu-satunya master jiwa sistem penyerangan di tim mereka. Setelah itu, Xiao Xiao dan Huo Yuhao tentu saja tidak akan menjadi tandingan mereka. Ini adalah metode memanfaatkan kecepatan, bahkan jika lawan mereka tahu apa yang mereka rencanakan, mereka tetap bisa ditekan. Namun, bagaimana tim Huo Yuhao bisa hanya duduk dan menunggu kematian? Jika itu orang lain, mereka pasti tidak siap. Namun, keuntungan mereka terletak pada kenyataan bahwa mereka sudah memperkirakan serangan Nanmen Yuner begitu dia meluncurkannya melalui gerakannya, serta sirkulasi kekuatan jiwa Wu Feng. Mereka tidak dapat melakukan apapun karena kecepatan mereka yang lebih rendah. Namun, ketiganya masih bereaksi dengan 3 cara berbeda. Tatapan Xiao Xiao menjadi fokus. Dia mengangkat tangannya ke udara, dan temperamennya tiba-tiba berubah. Ekspresi lembut dan cantik muncul di wajahnya, dan setelah itu, 2 cincin jiwa kuning yang mengelilinginya tiba-tiba digantikan oleh 1 cincin jiwa kuning. Tree Life Souls Cauldron melayang di atas kepalanya, sementara seruling berwarna giok muncul di tangannya. Seruling giok ini sangat panjang, dan ada ukiran burung phoenix yang hidup di atasnya. Jika dibandingkan dengan perasaan mantap yang dipancarkan oleh Tree Life Souls Cauldron, Xiao Xiao kini tampak secantik peri saat dia memegang seruling di tangannya. Cincin jiwanya diam-diam menyala, menyebabkan melodi damai terdengar. Melodinya sepertinya tidak terlalu mengharukan, tapi membuat semua orang yang mendengarnya merasakan kekentalan yang nyata. Setelah itu, lingkaran cahaya berwarna giok menyebar keluar dari tubuh Xiao Xiao. Terlepas dari seberapa cepat Wu Feng dan Nanmen Yuner, mereka tidak mampu menjadi lebih cepat dari suara. Gerakan mereka tiba-tiba menjadi lamban saat mereka melepaskan keterampilan jiwa mereka sebagai persiapan untuk melancarkan serangan menjepit pada Wang Dong. Jiwa bela diri kembar, hampir semua penonton terkejut. Benar sekali, Xiao Xiao saat ini sedang menggunakan jiwa bela diri keduanya, seruling pemujaan Nine Phoenix. Meski hanya memiliki 1 cincin jiwa, Xiao Xiao masih menampilkan kekuatan sistem kendali master jiwa alat. Dari segi kualitas, masih ada kesenjangan besar antara seruling pemujaan Nine Phoenix miliknya dan pagoda berlapis 7 harta karun Ningtian. Skill jiwa pertamanya hanya mampu menurunkan kecepatan lawannya sebesar 20%. Namun, meskipun demikian, itu masih cukup mempengaruhi Wu Feng dan Nanmen Yuner, yang telah beradaptasi dengan kecepatan gerakan mereka yang telah dibuff. Hal ini, pada gilirannya, menghambat serangan menjepit mereka terhadap Wang Dong. Undefinisi tentu saja, Wang Dong tidak akan hanya duduk diam dan lawan-lawannya menyerangnya. Saat deteksi spiritual Huo Yuhao memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres, cincin jiwa 1000 tahunnya yang kedua menyala. Cincin jiwa ungunya yang mempesona langsung menutupi cahaya cincin jiwa Wu Feng dan Nanmen Yuner. Setelah itu, kecerahan sayap Wang Dong semakin meningkat. Pola emas di atas sayap birunya sepertinya telah diterangi oleh matahari kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkannya meledak dengan cahaya yang kuat. Pola emas ini berkumpul di sisi depan sayapnya. Dia tiba-tiba memutar sayap kirinya ke arah Nanmen Yuner yang berada di belakangnya. Pada saat yang sama, dia memutar sayap kanannya ke arah Wu Feng. Setelah itu, pola emas di atas sayapnya secara bersamaan muncul dengan kilatan warna yang cemerlang. Seluruh tubuh Wang Dong langsung diwarnai emas, menyebabkan dia menjadi orang yang paling mempesona di antara 16 arena. Bahkan para guru di stand penonton yang awalnya tidak memperhatikan pertandingan Huo Yuhao pun menoleh untuk melihatnya. Ketika mereka melakukannya, mereka melihat sepasang sayap Wang Dong yang mempesona melepaskan serangan kuat kedua arah sekaligus. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Wang Dong, cahaya Dewi Kupu-Kupu.
Ini adalah pertama kalinya bahkan Huo Yuhao melihat kekuatan sebenarnya dari keterampilan jiwa ini. Wu Feng, yang telah melepaskan Dragon Fury-nya, ditelan oleh cahaya keemasan dalam sekejap. Di sisi lain, tebasan giok Nanmen Yuner hanya mampu menembus setengah dari cahaya keemasan sebelum hilang. Setelah itu, cahaya keemasan juga menerpa tubuhnya. Wu Feng dan Nanmen Yuner hanya merasakan sesuatu yang hangat, sebelum mereka terlempar dengan kasar. Di sisi lain, Wang Dong berputar di udara, sebelum mendarat dengan gesit dengan cara yang sangat gagah. Inilah kekuatan cincin jiwa 1000 tahun. Namun, tidak ada yang berhasil menyaksikan pertukaran tersembunyi yang terjadi antara Huo Yuhao dan Ning Tian. Pada saat Wang Dong melepaskan keterampilan jiwanya, Ning Tian mulai melantunkan sekali lagi, "Saya memanggil yang ketiga dari 7 harta karun," namun, dia berhenti di tengah-tengah nyanyiannya. Tidak hanya itu, buff sebelumnya pada Wu Feng dan Nanmen Yuner juga menghilang secara bersamaan. Karena itu, efek pengurang kecepatan dari Nine Phoenix Worshipping Flute, yang telah dikurangi dengan skill jiwa keduanya, diaktifkan. Ini juga merupakan alasan mengapa Nanmen Yuner, yang keahliannya adalah kecepatan, tidak mampu menghindari pancaran cahaya dari cahaya Dewi Kupu-Kupu milik Wang Dong. Setelah terkena sinar cahaya keemasan yang tampak hangat, dia langsung pingsan. Ning Tian jelas tidak akan melakukan kesalahan seperti ini. Faktor yang menyebabkan semua ini justru berasal dari mata roh Huo Yuhao, yang saat ini bersinar dengan cahaya keunguan keemasan. Itu adalah kejutan spiritualnya. Kejutan spiritualnya adalah hal yang mengganggu buff Ning Tian. Lebih jauh lagi, itu bahkan mengganggu keterampilan jiwa 1000 tahun yang telah dia persiapkan untuk dilepaskan. Ada kesenjangan besar antara tingkat budidaya Huo Yuhao dan Ning Tian, namun kejutan spiritualnya, yang menyatu dengan mata iblis ungunya, masih mampu membuat Ma Xiaotao tertegun sejenak, meskipun ada kesenjangan di antara mereka. Setelah menerima serangannya, Ning Tian merasa seolah-olah otaknya ditusuk oleh jarum, menyebabkan dia kehilangan kesadaran sesaat. Pada saat dia mampu menahan rasa sakit akut di otaknya dan kembali sadar, Wu Feng dan Nanmen Yuner telah diledakkan oleh cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong. Situasi Wu Feng sedikit lebih baik daripada Nanmen Yuner, karena dia secara bersamaan mengaktifkan skill Dragon Fury dan Dragon Fury miliknya, yang telah meningkatkan serangan dan pertahanannya dengan selisih yang cukup tepat sebelum dia terkena serangan. Setelah menerima serangan Wang Dong, dia tidak terluka parah. Dia berguling di tanah beberapa kali, tapi dia mampu berdiri kembali. Namun, Nanmen Yuner langsung pingsan setelah mendarat di tanah, sehingga kehilangan seluruh kekuatan tempurnya. "Ning Tian, apa yang kamu lakukan?" Wu Feng memandang ke arah Ning Tian dengan ekspresi marah di wajahnya. Meski begitu, Ning Tian hanya menopang dahinya dengan tangannya. Setelah pulih dari kejutan spiritual Huo Yuhao, tatapan kosong melintas di matanya. Namun, pada akhirnya, dia adalah inti dari tim mereka, itulah sebabnya dia berhasil segera bereaksi. "Wu Feng, lakukan yang terbaik." Saat dia berbicara, Ning Tian mulai melantunkan mantra secepat mungkin, "Saya memanggil yang pertama dari 7 harta karun, kecepatan. Saya memanggil yang kedua dari 7 harta karun, menghilangkan. Saya memanggil yang ketiga dari 7 harta karun, kekuatan." 3 cincin jiwa yang mengelilingi pagodanya menyala secara bersamaan. Saat dia secara bersamaan mengaktifkan 3 keterampilan jiwanya, pagoda di tangannya menjadi luar biasa cemerlang, sedemikian rupa sehingga ukurannya bahkan tampak bertambah besar. 3 sinar cahaya keluar darinya dan mendarat di tubuh Wu Feng. Pada saat yang sama, 3 sinar ditembakkan, berbalik, dan mendarat di tubuhnya sendiri. Keterampilan jiwa keduanya dapat menghilangkan semua efek negatif yang digunakan oleh Master Jiwa Sistem Tambahan. Dia tidak percaya bahwa Huo Yuhao akan memiliki cara lain untuk menghentikan keterampilannya sekarang setelah dia menggunakannya pada dirinya sendiri. Setelah cincin jiwa 1000 tahun Ning Tian mulai berlaku, tidak hanya kecepatan Wu Feng yang meningkat sebesar 40%, kekuatannya juga meningkat sebesar 40%. Ketika semua ini dikombinasikan dengan ketahanannya terhadap efek negatif, dia akan mampu bersaing dengan sistem penyerangan Soul Elders. Meskipun mereka kehilangan kekuatan tempur Nanmen Yuner, mereka masih memiliki peluang besar untuk memenangkan pertandingan. "Wang Dong, kembalilah," teriak Huo Yuhao. Tidak seperti Ning Tian, dia tidak menunjukkan kekuatan palsu. Mengepakkan sayapnya, Wang Dong dengan cepat mundur ke sisi Huo Yuhao. Trilife Southrush Cauldron milik Xiao Xiao melayang di depannya, dan 2 cincin jiwanya berpotongan dengan cincin jiwa tunggalnya yang lain,
memungkinkan dia melepaskan dua jiwa bela dirinya secara bersamaan. Huo Yuhao meletakkan tangannya di bahu Wang Dong. Setelah itu, Wang Dong melipat sayapnya sedikit, menutupi tubuh Huo Yuhao dengan sempurna. Selain Wang Dong, tidak ada orang lain yang bisa melihat dengan jelas apa yang dia lakukan, terlepas dari sudut mana mereka memandangnya. Setelah Huo Yuhao meletakkan tangannya di bahu Wang Dong, mereka menggabungkan kekuatan jiwa mereka untuk membentuk Hao Dong Power. Pertandingan ini sudah menjadi terlalu menantang bagi mereka, dan mereka bisa bertemu lawan kuat lainnya besok. Sebagai akibatnya, Huo Yuhao tidak ingin terus membuang-buang waktu, dia ingin memutuskan secara menyeluruh hasil pertandingan. Wang Dong bisa dengan jelas melihat cahaya keunguan keemasan muncul di mata Huo Yuhao. Cahaya misterius di matanya langsung memancarkan sinar sepanjang 3 inci. Meski menghilang dalam sekejap, Wang Dong masih bisa merasakan gelombang kekuatan spiritual yang mengerikan yang tiba-tiba meledak keluar melalui deteksi spiritualnya. Ketika dua orang menggabungkan jiwa bela diri mereka satu sama lain, mereka hampir seluruhnya kebal terhadap jiwa bela diri dan kemampuan mereka satu sama lain. Jika itu adalah orang lain selain Wang Dong, bahkan jika mereka tidak terkena serangan Huo Yuhao, mereka masih akan linglung untuk sementara waktu karena berada begitu dekat dengan keterampilan jiwanya yang ditingkatkan. Jika Ningtian merasa otaknya seperti ditusuk jarum sebelumnya, maka serangan dari Huo Yuhao ini mirip dengan palu besar yang mengenai otaknya. Segala sesuatu di depannya menjadi putih, dan tubuhnya menjadi lemah. Dia terjatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya seperti ular kecil. Keterampilan jiwa keduanya hanya bisa menghilangkan keterampilan sistem tambahan, tetapi kejutan spiritual Huo Yuhao adalah serangan tipe spiritual dalam arti sebenarnya. Bagaimana keterampilan jiwa keduanya bisa membatalkannya? Selanjutnya, serangan ini diluncurkan oleh Huo Yuhao dengan bantuan Wang Dong. Bahkan jika pagoda berlapis 7 harta karun lebih kuat dari saat ini, ia tidak akan memiliki kemampuan untuk memblokir serangan tipe spiritual. Dari sudut pandang lain, kemampuan Bufing Ningtian sebenarnya telah dikendalikan dengan sempurna oleh Huo Yuhao. Wu Feng, yang sudah menyerang tim Huo Yuhao, langsung melambat, buff kecepatan dan kekuatan yang baru saja dia terima menghilang sepenuhnya. Terkejut, dia berbalik ke arah Ningtian tepat pada waktunya untuk melihat tubuhnya yang jatuh. Dia benar-benar menyerah untuk menyerang tim Huo Yuhao. Sebaliknya, dia berbalik dan berlari ke sisi Ningtian, mengangkatnya dan memeluknya. Undefinisi, Ningtian, apa yang terjadi padamu? Wu Feng langsung panik saat melihat Ningtian yang terluka. Xiao Xiao tiba-tiba berbalik ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong, lalu berbisik dengan nada heran, apakah kalian berdua melakukan ini? Wang Dong tersenyum senang di bibirnya, sementara Huo Yuhao mengangkat bahunya dan berkata, saya tidak suka penggunaan kata, lakukan. Pengawas itu juga sedikit heran. Baru setelah Huo Yuhao mengingatkannya barulah dia mengumumkan bahwa mereka telah memenangkan pertandingan. Meskipun Wu Feng masih memiliki ekspresi marah di wajahnya, dia tidak mampu melawan serangan gabungan Wang Dong dan Xiao Xiao yang berjiwa kembar tanpa bantuan Ningtian dan kecepatan Nanmen Yuner. Selain itu, dia sangat ingin merawat Ningtian, dia tidak punya waktu untuk peduli dengan kompetisi. Mujin benar-benar tercengang saat dia berdiri di stand penonton, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak berani mempercayai matanya sendiri. Timnya memiliki 2 Soul Grandmaster dan Soul Elder. Yang terakhir bahkan memiliki pagoda berlapis 7 harta karun, yang dikenal sebagai alat nomor 1 jiwa di bawah langit. Terlepas dari semua ini, mereka sebenarnya kalah dari 2 Soul Grandmaster dan Soul Master, yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Belum lagi dia, tidak ada yang akan mempercayai hasil pertandingan setelah mendengar perbedaan kekuatan kedua tim. Namun, faktanya ada di hadapannya, tim Ningtian telah kalah. Jejak senyuman muncul di mata Fan Yu saat dia berkata kepada Zhou Yi, ini benar-benar pertandingan yang luar biasa. Murid-murid Anda sangat mengejutkan saya, terutama Huo Yuhao itu. Saya tidak menyangka dia benar-benar memiliki kemampuan seperti ini. Hanya ada ekspresi puas di mata Zhou Yi. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia berinisiatif untuk berjalan menuju tangga. Ketika dia berjalan melewati Mujin, dia menatapnya dengan dingin. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melompat ke depan dan melompat dari panggung setinggi 20 meter. Fan Yu bahkan tidak melihat Mujin saat dia mengikuti Zhou Yi. Apa yang baru saja kalian lakukan? Kenapa Ningtian tiba-tiba pingsan? Setelah meninggalkan area penilaian,
Xiao Xiao tidak lupa menanyakan keraguan di hatinya. Huo Yuhao terkekeh. Itu karena aku menggunakan serangan yang dipicu oleh kekuatan spiritualku. Dia tidak bisa bertahan tepat waktu, jadi dia pingsan karenanya. Ah, Anda bahkan bisa melakukan itu. Tidak heran keterampilan jiwanya terganggu sebelumnya. Apakah itu kamu juga? Wajah Xiao Xiao dipenuhi keheranan. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, mungkin ini keuntungan memiliki jiwa tubuh. Selain itu, ini juga disebabkan oleh mata setan ungu saya, yang merupakan teknik rahasia yang dikembangkan oleh Sekte Tang saya. Saya menggunakan mata setan ungu untuk kekuatan spiritual saya, yang membuat serangan saya sebelumnya menjadi efektif. Adapun mengapa kejutan spiritual saya menjadi lebih kuat setelah saya meminta Wang Dong untuk kembali, itu karena kami telah berhasil menciptakan keterampilan fusi. Mereka semua berteman, dan Xiao Xiao telah melakukan yang terbaik selama pertandingan sebelumnya. Selain itu, Huo Yuhao dan Wang Dong pasti perlu menggunakan Hao Dong Power mereka selama pertandingan di masa depan, sehingga mereka tidak akan bisa menyembunyikannya. Beruntung mereka memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, agar Xiao Xiao tidak merasa terasing. Xiao Xiao menatap kosong ke arah mereka. Dia menunjuk ke arah Huo Yuhao, lalu menunjuk ke arah Wang Dong. Setelah itu, dia melontarkan beberapa kata yang membuat keduanya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku semakin curiga bahwa kalian berdua gay. Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan berkata, apa yang kamu maksud dengan gay? Xiao Xiao meraih tangan Huo Yuhao dan meletakkannya di tangan Wang Dong. Setelah itu, dia melirik Huo Yuhao dengan pandangan menghina. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu apa itu hal yang mainstream? Menjadi gay mengacu pada cinta antara dua anak laki-laki. Anda, Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan melepaskan tangan satu sama lain. Sambil tertawa seperti bel, Xiao Xiao segera berbalik dan berlari. Dia bahkan ingat untuk melepaskan Nine Phoenix Worshipping Flute miliknya dan memainkannya untuk mengurangi kecepatan dua orang yang mengejarnya. Bertentangan dengan kegembiraan mereka yang tinggi, Ning Tian perlahan terbangun setelah dirawat oleh Master Jiwa Sistem Penyembuhan tingkat tinggi di rumah sakit. Setelah terbangun, ia langsung memegangi kepalanya dalam posisi janin. Gelombang rasa sakit yang hebat yang berasal dari otaknya memenuhi dahinya dengan keringat dingin. Ning Tian, Ning Tian. Wu Feng memeluknya dengan penuh perhatian, sementara Nanmen Yuner berdiri di samping dengan ekspresi bingung di wajahnya. Guru Mujin memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya saat dia bertanya kepada guru yang baru saja menyembuhkan Ning Tian, apa yang terjadi padanya. Apa yang membuatnya pingsan? Guru bergumam sebagai tanggapan. Saya tidak begitu yakin, sepertinya kepalanya terbentur benda berat, sehingga menyebabkan dia mengalami gegar otak. Seperti yang Anda ketahui, otak adalah organ paling rumit di tubuh kita, belum ada yang berhasil memahami segala hal tentang otak. Karena itu, saya hanya dapat membuat sedikit kesimpulan tentang apa yang terjadi di sini. Namun, meski terluka, kekuatan jiwanya tampaknya memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menyesuaikan diri. Jadi masalahnya tidak terlalu serius lagi. Dia akan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Terima kasih. Setelah berterima kasih kepada gurunya, Mujin berjalan ke tempat tidur. Setelah beberapa saat merasa tidak nyaman, sakit kepala Ning Tian berangsur-angsur mereda, dan napasnya menjadi lebih stabil. Nanmen Yuner bertanya pada Mujin dengan suara pelan, gurumu, apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa kalah dalam pertandingan ini? Hingga saat ini, dia masih belum mengerti bagaimana timnya bisa kalah. Mujin memasang ekspresi muram di wajahnya saat dia tetap diam. Bukankah pertanyaan Nanmen Yuner adalah pertanyaan yang sebenarnya ada dalam hatinya? Dia bahkan tidak tahu bagaimana mereka bisa kalah dalam pertandingan itu. Meskipun dia bisa melihat dengan jelas keseluruhan pertandingan dari panggung tinggi, dia tidak bisa berkonsentrasi pada detail kecilnya. Hal ini terutama terjadi ketika Wang Dong menggunakan sayapnya untuk menutupi Huo Yuhao, dan pada gilirannya ketika Huo Yuhao menggunakan kekuatan Hao Dong mereka untuk mengaktifkan kejutan rohnya. Dia belum bisa melihat apapun saat itu. Hanya Ning Tian yang bisa menghilangkan keraguan mereka, tapi itu akan terjadi setelah dia bangun. Setelah 15 menit penuh, Ning Tian perlahan sadar dari komanya. Ketika dia membuka matanya, dia tidak bisa menahan alisnya. Sakit kepalanya sudah banyak mereda, dan alur pemikirannya berangsur-angsur kembali. Setelah Wu Feng membantunya berdiri dan memberinya air untuk diminum, ekspresi pucat Ning Tian sedikit membaik. Setelah melihat Mujin, yang berdiri di samping jendela,
ekspresi malu muncul di wajah imutnya. Gurumu, kita kalah. Mujin mengangguk dan dengan hangat berkata, tidak apa-apa, jangan terlalu kesal karena kalah dalam pertandingan ini. Tidak apa-apa selama kamu aman. Kata-kata Mujin menyebabkan perasaan hangat muncul di hati Ningtian. Gurumu, apakah kamu dapat melihat mengapa kami kalah dari stand penonton? Mujin tercengang. Kamu juga tidak tahu. Ningtian meletakkan tangannya di dahinya dan mulai berkonsentrasi. Setelah saya selesai membuff Wu Feng, saya menggunakan ketiga buff saya pada diri saya sendiri untuk melindungi diri saya sendiri. Namun, saya melihat cahaya keunguan keemasan muncul di depan saya tepat setelah saya selesai. Setelah itu, sepertinya ada palu besar yang menghantam kepalaku. Saya tidak dapat mengingat apapun lagi setelah itu. Wu Feng dengan marah berkata, itu berani menjadi begitu kejam. Gurumu, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mujin dengan dingin mengalihkan pandangannya ke arahnya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Ini hanyalah sebuah penilaian. Apakah menurut Anda ini adalah perang sekte? Wu Feng menunduk dan berhenti bicara. Namun, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya menyala-nyala karena amarah dan dendam. Mujin bertanya pada Ningtian, pikirkan lebih hati-hati. Tepat sebelum kamu pingsan, apakah terjadi sesuatu yang aneh? Setelah berpikir sejenak, Ningtian menjawab, meskipun saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, masalahnya kemungkinan besar berasal dari master jiwa bercincin satu itu. Cincin jiwanya menyala dari awal pertandingan hingga akhir, yang berarti dia terus-menerus mengaktifkan keterampilan jiwa yang tidak dapat kami rasakan, namun masih mempengaruhi situasi pertempuran. Samar-samar aku melihat cahaya keemasan berkedip di matanya. Tim mereka memiliki master jiwa sistem penyerangan yang sangat kuat, serta master jiwa sistem kontrol jiwa kembar. Kualifikasi apa yang dimiliki mahasiswa baru satu cincin itu untuk membentuk tim dengan keduanya? Dia pasti punya kemampuan khusus. Selama momen paling kritis dalam pertempuran, dia mengganggu keterampilan jiwaku, mencegahku melakukan buff pada Wu Feng dan Nanmen Yuner. Saat itu, kepala saya terasa seperti ditusuk jarum. Namun, serangannya menjadi lebih kuat untuk kedua kalinya. Hati Mujin bergetar. Benar, mahasiswa baru bercincin satu itu tampaknya tidak melakukan gerakan apapun sepanjang pertandingan. Master jiwa yang memiliki Dewi Kupu-Kupu bercahaya dan Master jiwa berjiwa kembar adalah satu-satunya yang bertarung. Lalu, peran apa yang dia mainkan di tim mereka? Tidak heran Zhou Yi begitu percaya diri, mahasiswa baru dengan cincin jiwa 10 tahun itu pasti memiliki semacam rahasia. Setelah menenangkan kemarahan yang ada di hatinya, Mujin berkata, jika kamu kalah, kamu kalah. Namun, Anda harus merangkum pengalaman Anda dan menggunakannya sebagai pelajaran ketika Anda melakukannya. Bagaimanapun, Anda sudah lulus penilaian mahasiswa baru. Pasti akan ada persaingan antara Anda dan mereka di masa depan. Jadi, untuk saat ini Ningtian, istirahatlah yang baik. Terima kasih, gurumu.